Shalom saudara yang terkasih, sahabat Mutiara malam hari ini. Sebuah sukacita bila kita kembali bersama malam hari ini ya. Saya berdoa agar setiap saudara tetap berkemenangan dalam Tuhan. Ada amin? Malam ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan bahwa anugerah-Mu ajaib dalam hidup kami, penyertaan Tuhan setia di dalam hidup kami. Jika sebentar kami akan belajar akan firman-Mu, mari urapi Tuhan setiap kami yang mendengar, dan biar anugerah Tuhan turun atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Ya, shalom sekali lagi saudara yang sudah join malam ini. Kami ucapkan, saya pribadi mengucapkan selamat malam, selamat berjumpa di Mutiara malam hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini adalah hal yang sangat penting saudara. Malam ini kita akan belajar ya dari salah satu sisi di mana kehidupan kita akan sering, bahkan sering kali kita melihat dan mengalaminya. Mari kita sama-sama belajar mengenai yaitu apakah perbezaan ya menjadi orang baik atau orang benar. Ya, sekali lagi, ada beberapa perkara kita lewati kehidupan ini, kita sering melihat ya sebuah kebaikan dan juga sebuah kebenaran. Dan khususnya saya mau berkata, ini adalah perkara yang bukan hal yang mudah saudara. Membezakan mana yang baik dan mana yang benar, itu adalah perkara yang sangat susah. Diperlukan sekali untuk kita punya sebuah ketajaman rohani. Saya mau mengajak kita melihat dalam Amsal 21 ayat yang kedua. Amsal 21 ayat yang kedua berkata, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekali lagi saya baca buat kita. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang benar dan orang baik, Anda pilih yang mana? Ya, tentu sekali saya mau berkata sangat susah, sangat sulit. Karena kedua hal tersebut hampir mirip, ya, hampir sama, identik, sangat-sangat mirip. Tetapi mari kita akan belajar malam ini supaya kita bisa hidup menjadi orang benar dan bukan hanya orang baik. Katakan haleluya. Yes, kita akan belajar apakah maksud dari orang benar. Orang benar adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, sesuai dengan hukum dan ketetapan Tuhan, serta melakukan kehendak Tuhan, sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan Tuhan. Sekalipun saya jelas berkata bahwa ada kalanya ketika kita melakukan kebenaran, kita akan menghadapi sebuah konsekuensi atau akibat-akibat dari kebenaran itu sendiri. Di sisi lain kita akan belajar melihat apa maksud dari orang baik. Orang baik adalah orang yang melakukan segala perbuatan yang terlihat baik saja di mata manusia, namun tidak benar di hadapan Tuhan. Sebagai umat Allah, kita hendaknya hidup sebagai orang benar dan bukan hanya orang baik. Karena hidup dengan standar ya atau hidup orang benar itu harus hidup sesuai dengan standar firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan dan yang diajarkan Tuhan. Ada kalanya hati kita ya coba berbuat baik, tetapi jika itu tidak benar, baiklah kita mengubahnya. Amin saudara. Orang-orang kebiasaan ya memiliki sebuah kebiasaan, memiliki hati atau niat di saat orang melakukan kebaikan karena beralasan, karena dia takut dibenci dalam pergaulan, takut dijauhi ya, bahkan dia takut dipermalukan, kerinduan ingin dipuji, ingin dihargai di antara setiap orang. Jadi ini seringkali kecenderungan alasan-alasan orang suka berbuat baik tanpa ada sebuah kebenaran. Tetapi saya percaya bahwa ketika orang melakukan kebenaran, salah satu hal yang kita akan bisa lihat, bahkan orang benar itu pasti berbuat baik. Ada amin saudara? Matius 5 ayat 37 harus menjadi standar kita. Apa standar kita? Dikatakan Matius 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada
si jahat. Saudara perhatikan, ini adalah standar kita orang benar. Jika engkau memang iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Alkitab mencatat, yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, saudara, kita tahu bahwa iblis sejak di Taman Eden, pekerjaan dia itu suka memutarbalikkan fakta. Iblis paling suka memutarbalikkan sebuah kebenaran. Bagi Hawa hari itu kebenaran, padahal itu sebuah kebohongan. Jadi mari kita hidup hari-hari ini semakin bijak, semakin berhati-hati. Seseorang dikatakan arif bijaksana bila saat ya di mana dia memiliki ketajaman mata hati. Kearifan akan membuat seseorang akan menjadi benar dan bukan hanya baik. Karena saudara, saya mau berkata, orang baik itu senantiasa merasa benar. Ingat, merasa benar, padahal dia tidak benar. Orang benar berarti orang yang benar di hadapan Tuhan dan bukan hanya di hadapan manusia. Orang benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dan bukan hanya keinginan manusia. Ada sebuah perbedaan yang jelas sekali dari orang yang baik dengan orang yang benar. Kebaikan lebih mengarah kepada tindakan luar, ya, hanya dilihat dari perbuatan. Tapi kalau kebenaran itu adalah berasal dari dalam, yang hanya bisa diraih dari iman dan percaya hubungannya dengan Tuhan. Demikianlah kita mau belajar lebih lagi. Apa ciri-ciri yang dapat kita lihat dari orang benar atau orang yang merasa benar, ya saudara? Orang benar adalah orang yang menyadari kesalahannya. Tetapi orang yang merasa benar atau orang yang sepertinya baik adalah mereka yang tidak pernah mengaku kesalahannya. Dia coba menutupi semua kesalahannya dengan kebaikan demi kebaikan. Makanya saya mau berkata dalam hidup ini, hati-hati untuk kita menilai orang. Orang benar akan selalu menjaga perkataan dan perilakunya, serta berucap penuh dengan hati-hati. Tapi orang yang baik, orang yang merasa dirinya bahkan benar, dia berpikir, dia berkata-kata dan berbuat sekehendak hatinya, tanpa mempertimbangkan dan memperdulikan dari banyak pertimbangan. Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, saya mau berkata, kalau kita hidup benar, saya yakin Roh itu membarui kita. Ya, ketika kita berada pada jalan yang mungkin hampir sedikit pesong, tapi Roh itu membarui hidup kita, membaharui, membersihkan dan menyucikan hidup kita. Ada amin? Mari setiap saudara hari ini ya, kita masuk dalam sebuah masa di mana kita masuk pada hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Tetap jadi orang benar, saudara. Menjadi orang benar itu harus berjuang setiap hari di dalam hidup kekudusan, hidup kesucian, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, suci dalam perbuatan. Ada amin, saudara? Dimanapun Anda berada, dalam keluarga, dalam gereja, dalam komunitas, pekerjaan saudara, di sekolah, dimanapun kau berada, ketika ada Roh Allah di dalam hidupmu, maka engkau akan dibuat untuk senantiasa berhati-hati dalam hidup ini. Saya mau mengingatkan kita dalam satu kisah, saudara. Saya percaya kita sering sangat dengar atau familiar dengar satu kisah ini. Satu kisah yang saya percaya ini adalah sebuah kisah merupakan sebuah perenungan, ya, bahkan pertanyaan kenapa bisa terjadi, yaitu sebuah peristiwa Uza, ya. Kita akan lihat dari 2 Samuel 6 ayat 6 sampai 7. Alkitab berkata, ketika mereka sampai di tempat pengirikan Nakon, maka Uza mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Saudara, selama banyak tahun saya yakin ya, khususnya hari itu Daud sedang
prihatin ya, atau Daud begitu sangat sedih, saudara. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Ya, bahkan kalau kita melihat dengan kacamata yang sederhana, mungkin kita bahkan berpikir, tidak seharusnyakah Uza itu dipuji? Betul, saudara? Kenapa? Karena dia sepertinya melakukan kebaikan. Hari itu tabut mau tergelincir, mau jatuh, dan Uza berusaha untuk menolong. Wow. Tetapi saudara, Alkitab mencatat hal yang lain. Ya, di sisi lain kita akan lihat tidak diragukan bahwa maksud Daud hari itu sebetulnya memindahkan tabut ke Yerusalem itu dengan tujuan, dengan baik. Ya, supaya kerajaannya kembali kokoh. Dan hari itu tanpa disadari apa yang terjadi, sebuah kesukaan sorak-sorai berubah menjadi duka cita. Saudara perhatikan, kita akan mulai teliti dan pahami kenapa hal itu terjadi. Saudara perhatikan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Semua itu terjadi karena apa? Karena ada sebuah agenda yang gagal. Seharusnya hari itu Daud lebih mendengar perintah Tuhan, lebih mendengar perintah Allah daripada suara manusia. Kita bisa lihat, saya harap saudara boleh perhatikan ya lebih jelas dari Bilangan 4 ayat 5 sampai 6. Saya tidak baca, tapi saudara, Anda boleh baca di rumah, Anda boleh baca Bilangan pasal keempat dalam keseluruhannya. Hari itu saudara, tabut harus ditutupi dengan selembar tabu, khususnya penudung, untuk menudungi kekudusan Allah dari segala jenis gangguan. Dan kemudian beberapa aturan ayat 9 juga dinyatakan, itu perlu dibawa menggunakan kayu pengusung di atas bahu kaum Lewi, kaum yang dikhususkan Tuhan untuk melakukan hal itu. Allah sebetulnya telah menyatakan kehendaknya dengan jelas, tetapi Daud punya pemikiran yang lain, punya gagasan yang lain, ya. Dan ini merupakan bahagian di mana Allah sangat menolaknya. Daud melakukan cara yang salah. Dia memakai pikiran manusia sendiri dan bukan pikiran Allah. Sesungguhnya bagian ini adalah bagian di mana Allah memperingatkan hari itu bahwa tujuan yang baik ketika dilakukan tanpa sesuai kehendak Tuhan bukanlah kebenaran. Perhatikan saudara. Bahkan itu sebuah ingatan buat Anda dan saya. Mari kita belajar. Ini sebuah warning, sebuah ingatan. Bahkan ketika kita masuk dalam pelayanan, hati-hati saudara, hanya dengan tujuan baik, ya, itu tidak cukup sebetulnya. Karena pekerjaan Allah itu harus diwujudkan dengan cara yang benar. Katakan amin. Bukan hanya kebaikan, tetapi dengan cara yang benar. Sebuah tujuan yang baik itu tidak otomatis merupakan cara yang benar. No. Ya. Maka kenapa saudara hari itu murka Allah tertumpah atas diri Uza? Jika Daud yang bersalah, Tuhan sedang menjelaskan hari itu bahwa sekalipun ya hari itu kaum Kehat atau Uza ini termasuk kaum Kehat, yaitu kaum hari itu saya mau berkata, sekalipun kaum Kehat yaitu kaum Lewi ditugaskan mengangkut tabut itu, dalam Bilangan 4 ayat 15 berkata, janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Ya, kalaupun Uza bukan Kehat, maaf, Uza itu bukan Kehat, ya, atau seorang Lewi, ia tetap harus tahu. Hari itu mereka harus tahu apa yang diajarkan, aturan atau hukum apa yang sudah ditetapkan. Allah tidak hanya menepati janji, tetapi saudara, Allah itu sangat tegas dengan semua hukum-hukumnya. Jadi mari kita belajar. Jangan kita terlalu tolerir karena baik. Tetapi kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Yes. Mari kita belajar hidup, ya. Dan hari itu Daud belajar banyak hal. Daud belajar banyak hal. Dan tahun itu, khususnya hari itu, terpujilah Tuhan, Daud semakin mengerti, Daud semakin mengenal
siapa Allah yang dia sembah. Mari kita belajar saudara. Yeremia 25 ayat 6 jelas memperingatkan, janganlah kamu menimbulkan sakit hatiku. Itu berbicara kunya Tuhan, supaya jangan aku mendatangkan malapetaka kepadamu. Hal yang sama juga dikatakan ya untuk tanggapan Daud atau tindakan Allah. Hai anakku, Allah itu mau berbicara kepada Daud. Tuhan berkata, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ibrani 12 ayat 5. Itu jelas. Kita tidak mau Tuhan tidak mau kita anggap didikan Tuhan itu cincai, sepele. No. Mari kita belajar ya, agar kita hidup benar-benar di dalam kebenaran. Ada amin saudara? Saya berdoa malam hari ini, biar pikiran kita semakin bertumbuh. Kita bukan hanya kekristenan yang suka dinina-bobokkan ya, atau dimanjakan dengan sesuatu yang menyenangkan saja tanpa kebenaran. Tetapi izinkan kebenaran itu bertahta di dalam hatimu. Amin. Karena pada akhirnya orang benar akan dihormati, akan dicintai, dan saya mau berkata akan dibela Tuhan. Ada amin. Karena ketika orang itu tidak benar, dia hanya merasa benar, dia merasa baik ya, mereka itu punya pikiran yang sempit. Dia akan berjumpa dengan orang-orang yang juga berpikiran sempit, yang tanpa dia sadari ketika dia mengucapkan perkataan, dia itu coba membela dirinya, dia bisa menyesatkan banyak orang. So saya mau berkata, mari jadi umat Tuhan, orang-orang yang benar ya, bukan hanya baik di dalam pandangan manusia. Sebab kebaikan ya tanpa kebenaran itu adalah kebohongan. Jadi malam hari ini satu rema yang saya rindu untuk sharekan buat saudara. Mari saudara yang terkasih, hidup di dalam kebenaran. Karena ketika engkau benar, ketika engkau hidup di dalam kebenaran, maka Tuhan akan meninggikan engkau pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Dan saya berdoa agar setiap saudara, apapun pergumulanmu, apapun kesusahanmu, apapun krisis yang engkau lewati, yang paling penting, hiduplah di dalam kebenaran. Karena saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan ya. Dia akan berbahagia, dia akan diberkati, engkau akan diberkati. Ya kan, engkau akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan ajaib. Karena hidup ini bermain waktu. Tunggu waktunya, maka waktu itu akan menjadi indah pada waktunya. Bapa di sorga, biarlah firman yang sangat sederhana ini Tuhan akan jatuh di tanah yang subur. Hamba berdoa biar firman-Mu akan melekat kepada setiap hati anak-anak-Mu yang benar. Dan biar setiap kami ya Bapa akan hidup semakin kuat di dalam Engkau, hidup semakin tangguh, hidup semakin perkasa, sehingga kami dan anak cucu kami akan menjadi orang-orang yang perkasa di bumi. Diberkati setiap yang join live pada malam ini. Hamba berdoa biarlah ini menjadi rema yang kuat di dalam hati kami, rema yang kuat di dalam roh kami, untuk kami hidup di akhir zaman ini. Kehidupan yang penuh dengan kebanyakan kehidupan yang penuh dengan banyak penyesatan, kehidupan yang penuh dengan banyak kebohongan, kehidupan yang penuh dengan banyak tipu muslihat. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan untuk tetap hidup benar. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu, dimuliakan namamu, Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. God bless you saudara, jumpa hari esok.